Kebetulan waktu itu saya mengalami sebuah permasalahan ekonomi, keuangan Oke untuk membayar sebuah SPP, oke. nggak punya uang buat bayar SPP dan juga biaya-biaya kuliah. Modalnya dulu saya itu dari menggadaikan sepeda motor. Oh my God. Kebetulan kalau ibu saya itu berprofesi sebagai guru, kalau bapak saya itu berprofesi sebagai tukang bangunan, Mhm, jadi nggak ada bakat-bakat untuk berbisnis, orang tua pun juga takut awal mulanya. mmm, Kalau tips mungkin kita berbagi sharing aja ya, Bu, iya, ya. Karena yang apa yang saya alami, ya mungkin bisa dilakukan dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ana Sopana di channel Ana Sopana Network Growing and Inspiring. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Kenapa? Karena beliau adalah mahasiswa yang penuh dengan prestasi. Salah satunya adalah juara 1 Lomba Kewirausahaan tingkat mahasiswa secara nasional dan juga peraih KBMI ya, Kewirausahaan Bisnis Mahasiswa Indonesia dan juga banyak prestasi yang lainnya. Kita sapa dulu Mas Jonathan Adi Prabowo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa Assalamualaikum kabar Mas warahmatullahi Jo? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ana kabarnya? Sehat luar biasa. Oke, Mas Jo adalah banyak sekali jabatan-jabatannya ya, selain tentunya mahasiswa dari Universitas Widya Malang, beliau adalah CEO Goodcraft Indonesia, Direktur Utama PT Diara Transnusa Group, Komisaris Utama CV Mitra Pratama Malang, Komisaris Utama CV Exotica Various Accessories, dan juga founder Croissant de Lune Pinisi Lifeboat. Wow, keren sekali nih, ada 5 posisi yang sangat menggiurkan dan pastinya kita akan sharing-sharing ya bagaimana Mas Jonathan ini membangun bisnis ya. Boleh dong diceritain sedikit ini 5 usaha ini bergerak di bidang apa saja nih Mas Jo, bisa diceritain secara singkat. Silakan. Oke. Untuk awal mulanya saya mendirikan sebuah usaha atau bisnis itu di tahun 2015. Itu waktu awalnya saya masih ada di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Malang. Kebetulan waktu itu saya mengalami sebuah permasalahan ekonomi, keuangan Oke, untuk membayar sebuah SPP, oke. nggak punya uang buat bayar SPP dan juga biaya-biaya kuliah, terus mau minta orang tua pun juga ya masih malu-malu gimana gitu. Hmm. Dan akhirnya dari situ saya memutuskan untuk membuka usaha. Usaha yang saya rintis awal mulanya adalah membuat sebuah aksesoris terkhusus ada di perhiasan. Gimana kala itu masih zaman booming-boomingnya ake, ya kan Bu? Pernah tahu kan Oke. tahun 2015 itu masih Iya, zamannya iya, iya, betul batu-batuan. sekali. Sekarang pun itu ada nilainya Bu, setelah kita Betul. naikkan di cincin kayak gitu. Betul. Tapi setelah masa tenarnya itu udah habis, hype-nya itu sudah mulai turun, akhirnya saya pun juga harus berinovasi bagaimana memikirkan usaha saya harus tetap berjalan karena saya juga masih belum lulus kuliah, masih banyak kebutuhan untuk mencukupi biaya kuliah, dan akhirnya pun saya membuat brand Goodcraft Indonesia. Goodcraft Indonesia sendiri itu adalah brand di mana saya membuat sebuah souvenir, aksesoris dan juga home dekorasi yang berbahan dasar dari logam. Setelah itu saya membuat CV yang mulai tahun 2019 itu namanya CV Mitra Pratama Malang, di mana kita bermitra, di mana produk-produk saya yang saya pasarkan itu bermitra dengan beberapa UMKM yang ada di wilayah Malang Raya. Kalau CV Exotica Varias Accessories itu adalah produk aksesoris yang memang benar-benar konsennya itu hanya ada di aksesoris yang go ekspor. Karena beberapa aksesoris yang kami produksi itu memang ada beberapa produk yang sudah kami ekspor, sudah kami kirim ke berbagai penjuru kota yang ada di Indonesia. Terus kalau PT Diara Transnusa Group itu baru kami dirikan di tahun ini. Di musim pandemi gini, Malah bikin emang masih usaha banyak ya, keren banyak banget nih. banyak pemikiran ya. Itu kalau PT Diara itu bergerak hanya fokus di pariwisata, sektor pariwisata yang ada di NTT, terkhusus ada di Sumba dan di Labuan Bajo. Jadi seperti itu, Mbak Ana. Baik, jadi sebenarnya bisnis awalnya di souvenir ya, dengan melihat Ya, peluang yang ada, kemudian mendirikan beberapa CV yang memang bergeraknya juga di souvenir. Nah,
kenapa dulu idenya kok souvenir, kenapa kok nggak makanan atau IT atau yang lain, kok tiba-tiba souvenir Mas? What happened dengan souvenir? Jadi awal mulanya itu bergeraknya itu ketika apa yang terjadi di masa itu masih permintaan tinggi. Jadi mungkin waktu itu masih musim ake ya, musim ake itu tuh perhiasan-perhiasan, souvenir-souvenir yang terbuat dari batu itu laku keras. Jadi mungkin dari situ awalnya saya belajar. Berarti membaca peluang ya, peluang saat itu peluang. Yang sedang ada adalah souvenir batu akik dalam hal ini. Ya. Iya, situasi yang lagi tren lah. Ya. Kemudian akhirnya beralih menjadi yang lain-lain itu gimana nih ceritanya akhirnya? Karena udah hampir habis musimnya, jadi bagaimana kita juga harus berinovasi itu ya dari situ Bu. Jadi ada peluang, mungkin ada kita bisa membuat sebuah desain, ya kan, ada yang permintaan dari konsumen baru bahwasanya bisa nggak nih Mas bikinin saya piring dari kayu ataupun dari sendok dari logam, dari kuningan untuk souvenir. Jadi seperti itu. Daripada nanti berkelanjutan udah nggak ada pesanan ataupun tidak ada next order dari konsumen juga udah berhenti, otomatis saya juga harus mending saya kembangin sekalian deh. Gitu. Lambat laun berjalannya waktu, banyak ini sih Bu, mempelajari hal-hal baru untuk berwirausaha baru. Starting point-nya tahun berapa nih Mas Jo? Starting point-nya 2015 Bu. Oke, berarti sekitar 6 tahun sudah berjalan ya. Oke, ngomong-ngomong dulu modalnya berapa nih? Modalnya dulu saya itu dari menggadaikan sepeda motor. Oh my god. Berapa juta itu? Zaman dulu tahun 2015 Bu ya, itu sepeda motor saya itu saya gadaikan karena udah kepepet untuk membayar kuliah sehingga SPP sekitar 4 juta waktu itu. 4 juta saya beranikan itu karena saya lihat bangsa pasarnya juga udah mumpuni dan juga pasarnya juga sudah banyak yang membutuhkan. Jadi saya memberanikan diri untuk membuka usaha itu dari uang yang mau saya bayarkan ke SPP. Walaupun diputer dulu begitu ya. Takut. Modalnya diputer dulu. Modalnya diputer dulu. Sisanya baru dibayarkan untuk SPP dan syukurlah di tahun 2016 kebetulan saya mendapatkan beasiswa gitu, dan akhirnya uang yang akan saya bayarkan buat SPP itu nggak jadi. Oh gitu ceritanya. Ya, jadi awal mulanya. Sahabat inspirasi ini bisa dicontoh nih judulnya nekat tapi berkah ya kan. Jadi sebenarnya cita-cita punya bisnis itu nggak dari kecil ya, tetapi karena kepepet gitu ya. Ada nggak keluarga yang juga punya bisnis atau ada nggak yang terlibat untuk mendukung bisnisnya Jo ini? Kebetulan kalau ibu saya itu berprofesi sebagai guru, kalau bapak saya itu berprofesi sebagai tukang bangunan, jadi nggak ada bakat untuk berbisnis. Orang tua pun juga takut awal mulanya, karena kenapa? Uangnya udah pas-pasan, mau buat bayar ini sana-sini juga mungkin takutnya tidak terbayarkan, ataupun nanti namanya usaha kan kita juga nggak tahu ya Bu. Ada untung, ada pastinya juga ada rugi. Kalau kita bisa melihat strategi yang betul, pastinya kita bisa untung. Tapi kalau kita salah, kita pun juga bisa rugi. Jadi orang tua pun takut. Bagaimana saya bisa maju? Itu awal mulanya dari teman ke teman begitu Bu. Mungkin dari teman ya, ada yang mungkin ada tetangga, dan juga waktu itu saya punya teman itu memproduksi perhiasan. Mungkin saya awal mulanya belajarnya dari situ, dan saya akhirnya nekat untuk memperkerjakan teman saya itu, dan akhirnya lama-kelamaan dengan usaha yang saya rintis itu, saya merekrut kurang lebih ada 5 pegawai yang langsung bekerja sama-sama saya, dan akhirnya pun sampai sekarang masih saya percayalah untuk memproduksi dari brand Goodcraft Indonesia. Jadi sekarang punya berapa karyawan nih ceritanya? Sekarang ada 7. Wow, keren banget nih, masih mahasiswa bisa memberikan penghidupan untuk orang lain. Ini teman-teman sahabat inspirasi bisa dicontoh nih ya. Oke, jadi kalau saya boleh catat bisnisnya itu tadi souvenir ya, souvenir souvenir apa saja lah, termasuk mungkin untuk pernikahan ya Mas ya. Pernikahan juga bisa. Oke, kemudian wisata tadi PT wisata, apa lagi? Ada lagi nggak bisnisnya selain itu? Bergeraknya? Nggak ada sih Bu, cuma ada di kerajinan dan juga di wisata. Oke, note. Jadi 2 bisnis. Oke. Tantangan yang dihadapi Mas selaku pebisnis muda yang
pastinya punya banyak keterbatasan ya, keterbatasan modal dan lain-lain gitu ya. Apa yang menjadi tantangan terberat dari Mas Jo sendiri? Tantangan terberat yang pertama itu kurang percaya diri. Awalnya saya itu begitu sih, Bu. Karena kenapa? Karena basicnya saya itu tidak mempunyai sebuah jiwa kewirausahaan aslinya. Cuman karena kepepet, daripada kita juga nggak bisa hidup, kita juga mau sekolah pun daripada nanti kita tersangkut ataupun menunggak, ya akhirnya kita berani bertekad bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita tawarkan, ya kita mengenalkan sebuah usaha atau bisnis kita itu bisa lancar, jadi seperti itu. Bisa jadi berawal percaya. dari nekat yang awalnya nggak percaya diri, akhirnya percaya diri. Nah, ini tips untuk membangkitkan rasa percaya diri gimana nih untuk teman-teman sahabat inspirasi yang ada di rumah? Siapa tahu, wah ternyata saya juga bisa loh gitu. Gimana nih tips untuk membangkitkan rasa percaya diri? Tips dari saya yang pertama itu yang penting adalah percaya terhadap produk yang kita buat. Apa yang kita tawarkan, apa yang kita punyai, ataupun usaha yang sudah kita rintis, kalau kita percaya kita bisa, pasti yakin percaya diri kita itu dapat membangun sebuah brand usaha yang kita bangun itu tersebut. Oke, jadi pertama produk ya, bukan market ya Mas ya? Ini saya mau nanya ini, penting kalau produk atau market? Oh kedua ya, gimana nih? Karena strategi marketnya? Karena menurut saya ketika ada produk yang sudah bagus, menurut kita sudah bagus, dan pasti kan konsumen ini akan datang sendiri bahwasanya produk ini benar-benar bagus, karena ownernya ini udah memberikan kepercayaan kepada kita, otomatis consumer langsung datang sendiri gitu sih Bu. Kedua, yang pertama itu mungkin kita ada di segmentasi konsumen kita. Itu mungkin kita mau mencari konsumen baru atau penilaiannya, nanti kita bisa menggunakan, mungkin sekarang udah eranya digital, kita menggunakan beberapa e-commerce dan juga sosial media, karena perkembangan sosial media hingga sampai saat ini pun juga masih tinggi gitu. Jadi marketnya dengan sosial media ya, tapi selain itu Mas, untuk bisa merambah banyak segmen itu gimana nih idenya Mas Jo untuk bisa, karena kan jualannya itu kan agak unik ya, tidak bahan pokok tetapi souvenir, di mana bukan menjadi kebutuhan utama. Gimana nih kira-kira mencari pasarnya nih? Jadi gini, kalau mencari pasar itu ada dua segmentasi, yaitu secara offline dan secara online. Mungkin kalau secara offline kita bisa bergerak melalui beberapa komunitas-komunitas yang mungkin kita punyai. Kalau mungkin kita ada di komunitas, ada waktu zaman kita SMA, zaman kita kuliah mungkin Ibu ya, ada S1, S2, nanti kita selalu berjejaring kan dari situ, mungkin secara offline, dan mungkin secara pameran-pameran kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, itu kita bisa mengikuti. Nah, kalau secara online mungkin kita bisa secara sosial media, secara basically mungkin menggunakan Instagram. Pasti semua orang juga mestinya sampai saat ini memiliki Instagram. Kalau nggak punya Instagram, pasti punyanya Facebook. Jadi mereka menggunakan Facebook. Tapi sampai saat ini saya mempelajari bahwasanya segmentasi umur juga berpengaruh ternyata Ibu. Ada generasi X, ada generasi Z. Mungkin kalau generasi X dan generasi Z itu menggunakan Instagram. Kalau udah di atas generasi Z itu generasi X itu udah menggunakan Facebook mungkin. Oh ya, saya generasi X tapi menggunakan Facebook dan juga semuanya IG dan juga TikTok. Ini saya milenial dong ya. Milenial juga dong Bu. Baik Mas Jo, menarik sekali ya, ternyata pasar itu kita jaring dari networking ya, salah satunya ya, dengan banyak networking, makanya ada istilah business is networking. Setuju ya Mas ya? Setuju. Ya, sehingga dengan punya banyak network, kita jualan apa saja kita laku, pokoknya nggak usah malu, kita share aja produk kita, kalau produk kita bagus maka insya Allah pembeli akan datang. Baik. Yang berikutnya pertanyaan saya adalah suka dukanya jadi pengusaha, apa yang paling suka? Pastinya kalau profit ya. Atau apa Mas, suka dukanya jadi seorang pengusaha? Kalau sukanya tuh jelasnya dalam arti gini, kita memiliki profit yang besar, kita memiliki profit yang banyak, pasti kita suka dong dengan apa yang kita sudah berikan dan kita sudah jerih payah untuk dapatkan, kita dapat feedback dengan penuh, dengan seperti yang kita mau, itu pasti kita suka. Terus sukanya kalau kita dapat bantuan dari pemerintah nih, ibaratnya gitu.
Terus kalau itu nanti dapat pameran, dapat info pameran, kita bisa jalan-jalan dan dibiayai, difasilitasi lagi seluruh Dikasih penginapan dan sangu lagi. dikasih sangu lagi kalau mau dari pemerintahan tuh begitu. Ya. Atau mungkin kita dapat CSR, itu pasti kita juga suka. Terus kalau dukanya itu lebih banyak mungkin ya Bu ya. Iya. Jangan Mungkin banyak-banyak dukanya nih. Apa nih ceritain? kalau dukanya mungkin itu ada di produk kita. Kalau punya produk kerajinan mungkin banyak yang mencontoh, karena sekarang ini banyak teman-teman ibaratnya dengan adanya desain yang baru, banyak orang suka. Sekarang lebih suka banyak orang yang meniru dari produk yang kita buat atau kita miliki. Yang pertama itu. Yang kedua persaingan, mungkin persaingan dalam arti persaingan harga ataupun persaingan dengan teman sendiri. Itu yang paling suka dukanya itu di situ kan Bu. Nggak enak gitu ya, waduh produk saya sungkan, ada rasa sungkan. Itu tuh gitu. Dan kadang kalau dihitung-hitung dukanya lagi ya, kadang produk kita nggak laku, kadang kita juga merasa miris kayak gitu. Jadi itu ya, tapi itu. Kayaknya banyak sukanya ya Mas ya. Nah sekarang pertanyaan saya ini, di masa pandemi ini ya, tadi Mas Jo malah bikin perusahaan baru ini, sebenarnya bagaimana sih kalau saya katakan UMKM ya, karena yang diceritain Mas Jo tadi usahanya masih dalam bentuk UMKM atau usaha kecil dan menengah. Kira-kira di masa pandemi bagaimana bisa bertahan ya, atau minimal bertahan, syukur-syukur bisa growing ya. Nah apalagi menciptakan ide baru, gimana nih? Saran-sarannya atau motivasi untuk teman-teman UMKM yang lihat acara ini. Iya, siap. Kalau sampai saat ini Bu, sampai saya rasakan mungkin kita, saya sendiri Bu ya, dari ikut craft sendiri dan beberapa teman-teman yang lain itu, saya lebih untuk bisa bagaimana perusahaan ini tetap berjalan. Kita nggak memikirkan profit, tapi memikirkan bagaimana usaha kita harus tetap bisa berjalan dan nggak rugi. Jadi ya yang dipentingkan adalah bagaimana kita bisa membayar pegawai kita dulu. Kita bisa mempekerjakan mereka dahulu tanpa mengurangi apa yang mungkin saat ini kita juga nggak ada pemasukan atau bagaimana. Tapi kalau sampai saat ini saya juga memikirkan bagaimana ada jalan selain itu. Jadi yang penting itu bagaimana usaha harus bisa tetap jalan. Jadi seperti itu. Terus memahami bagaimana apa yang konsumen sekarang ini mau. Mungkin dengan adanya WFH dan sudah sampai saat ini sudah ada beberapa yang sudah WFO itu mungkin kita bisa mempelajari segmentasi yang orang suka di rumah. Biasanya orang suka di rumah itu apa sih? Kalau yang lagi banyak sampai sekarang yang saya lakukan itu mempelajari konsumen dari ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang udah suka untuk menanam, gitu. Terus mempercantik ruang dekorasinya kerja dengan tanaman-tanaman, dengan beberapa mungkin ada sudut-sudut dekorasinya yang estetik, natural, atau bagaimana untuk memperindah ruangan tempat kerja di rumah. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk bisa bertahan, selain tadi meminimalisasi biaya yang kalau nggak perlu nggak dikeluarin ya, karena omset ya pastinya berkurang banyak ya. Apalagi Mas, mungkin motivasi agar teman-teman pebisnis itu tidak down ya, tetapi semangat ya di masa pandemi ini. Apa yang bisa di-share-kan? Yang penting itu bisa mempelajari situasi. Jadi ketika apa yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan selama masa pandemi ini kira-kira bisa nggak ya bertahan, konsumen itu bisa memahami ataupun mengerti apa yang kita tawarkan, produk yang kita tawarkan dapat berguna nggak selama kita di masa pandemi seperti ini. Kalau produk-produk yang nggak berguna, otomatis ya orang mau beli pun juga buat apa sih seperti itu. Kalaupun mereka karena bahan pangan, salah satunya bahan pangan itu sudah jelas tentu terpakai Bu ya. Tapi kalau seperti saya itu sebuah bukan kebutuhan pokok ya kan, apalagi bukan. Tapi bagaimana kita memahami itu ya, memahami apa yang sekarang dilakukan oleh setiap maksudnya kalau banyak ibu-ibu suka bercocok tanam dan bapak-bapak suka sepedaan, mungkin seperti itu. Otomatis kita juga harus bisa mencari sebuah peluang
biasanya tuh peluang itu dapat muncul setelah kita kepepet, Bu. Oh begitu ya. Ini Jadi betul. harus kepepet dulu baru muncul peluang. Jadi kalau misalnya tadi bisnis makanan itu kan mungkin enak ya, masa pandemi mesti orang butuh makan. Ini kan souvenir, orang aduh ngapain beli souvenir, buat makan aja susah gitu. Ini kan sesuatu yang perlu effort gitu kan, usaha yang lebih. Nah tapi selama ini bisnisnya Mas Jo gimana Mas? Pengaruhnya naik, turun, atau stagnan atau bagaimana selama pandemi? Kalau sekarang di Goodcraft sendiri selama masa pandemi itu sangat-sangat turun drastis. Tetapi untuk produk yang paling sangat laku itu produk di footwear. Jadi produk kerajinan yang footwear, karena kenapa? Di masa pandemi seperti ini sekarang ini banyak mereka yang membuka kafe-kafe, restoran baru. Dari situlah saya bisa hidup untuk bisa mendesain interiornya, menunjang beberapa produk-produk yang diinginkan dari customer saya. Mungkin sampai saat ini saya mau pelajarinya di situ. Segmentasi untuk membuka usaha baru di bidang kuliner itu memang sangat tinggi, Bu. Dan sangat-sangat banyak juga perselisihannya karena harus berbagus-bagusan tempat, karena otomatis foto yang digunakan itu untuk bersosmed kan, Bu. Iya. Sebelum makan bukan doa tapi upload. Ya kan, seperti saya. Iya, seperti itu, Bu. Oh, berarti sekarang berpindah kepada desain interior ya, Mas ya. Kalau souvenirnya mungkin masih banyak depending orang-orang mau membeli, akhirnya bikin pivot baru ya. Pivot baru tapi masih terkait dengan souvenir pastinya ya, terkait dengan kerajinan ya. Yes, oke. Jadi teman-teman itulah melihat sebuah peluang bisnis. Nah, ini pertanyaan terakhir bagi teman-teman mahasiswa yang mau berbisnis ya, mau buka usaha. Kira-kira tips dan triknya harus seperti apa nih, Mas Jo? Kalau tips mungkin kita berbagi sharing aja ya, Bu ya. Karena apa yang saya alami ya mungkin bisa dilakukan dengan teman-teman. Yang pertama itu kita harus bisa memiliki pasar yang pasti. Jadi mencari marketnya dulu lah. Ketika kita sudah mencari marketnya, sudah ketemu, kita menciptakan sebuah produk, ya kan? Produk apa yang mau kita tawarkan kepada pasarnya. Kalau ibaratnya kita udah teman-teman sekelas nih ya, jangan jauh-jauh ke luar, mungkin ada teman sekelas di kampus, itu ada yang suka, waduh, ini nih kerudung, jilbabnya ini bagus, ini teman-teman yang cewek mungkin, kamu tahu nggak ini tempat produksinya di mana? Lah, sedangkan kita mungkin bisa mencari peluangnya, kemarin aku kan kalau nggak salah nemu ini bagaimana ada yang produksi kerudung, teman saya ada produksi kerudung. Kalau mungkin yang cowok-cowok sekarang ini lagi lagi mungkin yang suka itu aparel, gitu kan, melalui kaos-kaos atau baju-bajunya gitu lah. Itu mungkin bisa mencari peluangnya tuh di situ. Peluang dengan teman sendiri saja yang dicari, baru kita bisa keluar. Jadi teman terdekat dahulu lah yang bisa kita cari. Yang kedua, modal itu kalau menurut saya sangat penting. Karena kenapa? Untuk mencari sebuah produk kita harus mengeluarkan uang dulu, ya kan? Tapi kalau semuanya kita mendapatkan kepercayaan dari konsumen, biasanya kita diberikan DP dulu. Kita mencari DP itu bisa kita putar dulu biasanya gitu. Yang ketiga, percaya diri. Nah, itu sih, Bu. Percaya diri dengan produk apa yang kita tawarkan. Jadi punya pasar dulu, bikin produk, percaya diri, modal, ya, baru percaya diri, gitu ya Mas ya. Oke. Ya. The last question, pernah nggak Mas Jo itu merasa kayak gagal gitu ya atau down? Pernah nggak selama 6 tahun bisnis? Pernah. How to bangkit ya? Pernah, Bu. Gimana pas untuk membangkitkan rasa down tersebut untuk give up? Tentunya pada saat awal itu saya sangat terpuruk tuh pernah, karena banyak produk saya yang nggak laku di pasaran. Tentunya saya pernah. Terus saya bangkit itu ternyata ada yang salah mengenai apa? Salah mengenai pemasaran, segmentasi pemasaran saya itu ada yang salah. Mungkin kita harus bisa mengevaluasi dulu, mencari sebuah kesalahan dikit demi sedikit, bagaimana kita bisa memperbaiki. Yang pertama itu, yang kedua itu by yourself sendiri sih, Bu. Bagaimana kita harus bisa mencari jalan keluar, karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Betul. Jadi bagaimanapun kita juga harus bisa mencari sebuah jalan keluar, Bu, dari
kepailitan yang ada. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Mungkin itulah. Oke, jadi jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa Baik, berdoa. itu. Mungkin ada closing statement Mas untuk teman-teman mahasiswa khususnya atau calon pebisnis pemula yang ingin berusaha. Terakhir, motivasi terakhir. Silakan. Saya sih masih belum menjadi pengusaha sukses, Bu, sampai saat ini. Saya juga masih mahasiswanya Ibu kan. Kebetulan. Gak apa-apa, justru itu keren mahasiswa tapi sudah punya bisnis. Kalau yang benar-benar pengusaha kan memang kelasnya beda. Ini kan seorang mahasiswa tapi punya bisnis, ini kan keren kan. Ini mungkin tips untuk mahasiswa, closing statement. Apa ya? Menurut saya itu kalau banyak masih mungkin yang penting adalah percaya diri dengan apa yang kita miliki, ya kan. Kalau kita bisa, kita mampu, pasti percaya rezeki itu akan ada. Gitu ya, percaya kepada Tuhan, tetapi kalau kita nggak usaha nggak bisa. Pada apa yang kita usahakan. Oke. Jadi percaya terhadap apa yang sudah kita lakukan begitu ya. Jadi kira-kira kita bergerak lah. Jadi not only talk, tapi bergerak ini gitu ya Mas ya. Kalau ada yang kurang nanti dievaluasi. Memang seorang pebisnis harus punya daya kreativitas dan inovasi yang terus-terus harus diasah begitu ya Mas Jo ya. Oke. Baik sahabat inspirasi, demikian acara ngopi bareng Ana, ngobrol bareng pakar inspirasi untuk episode kali ini bersama seorang mahasiswa yang punya banyak bisnis ya Mas Jonathan, yang saat ini segera menyelesaikan tugas akhirnya. Oke, selamat, dan kalau acara ini bermanfaat silakan bisa share di mana-mana sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini segera subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.